Kampung Naga terletak pada sebuah kawasan hutan yang dikelilingi lanskap yang asri di antara pegunungan di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Di dalam kawasan seluas 1,5 hektar, hanya sebagian kecil wilayah yang digunakan sebagai permukiman yang kental dengan bangunan arsitektur vernakular khas Jawa Barat. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana arsitektur vernakular di Kampung Naga yang menggunakan konsep arsitektur berkelanjutan dengan menerapkan berbagai prinsip kearifan lokal. Penelitian ini akan berfokus dalam mempelajari bangunan rumah tradisional Kampung Naga yang menggunakan desain arsitektur tropis khas Jawa Barat, mulai dari pemilihan materialnya, proses konstruksinya, hingga pada masa guna sehari-hari. Bangunan rumah dirancang dengan mengoptimalkan material lokal yang ada di lingkungan alamnya dengan meminimalkan penggunaan material buatan. Hal ini memungkinkan terbentuknya siklus tertutup yang merupakan prinsip dasar dalam teori cradle to cradle yang akan dijadikan landasan teori dalam penelitian. Daur material ini akan terukur hingga pada akhir umur bangunan material tersebut dapat digunakan kembali untuk membentuk tatanan arsitektur lainnya. Namun, material yang sudah tidak dapat digunakan akan dengan sendirinya terurai kembali ke alam. Dengan demikian, mempelajari tahapan dan daur material mulai dari pembentukan rumah tradisional di Kampung Naga hingga akhir masa bangunannya, kita akan mendapatkan pengetahuan dalam perencanaan arsitektur berkelanjutan di masa kini dan masa depan. Berikut adalah penggambaran struktur dan material pada rumah Kampung Naga. Rumah di Kampung Naga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu substructure, kaki atau dunia bawah yang terdiri atas fondasi dari batu papas atau batu tatapakan, lantai dari papan kayu albasiah atau manglit kecuali lantai dapur yang terbuat dari palupu bambu, dan golodok atau teras dari papan kayu atau bambu yang disusun memanjang. Selanjutnya, middle structure, badan atau dunia tengah yang terdiri atas rangka yaitu kolom dan balok dari kayu albasiah atau manglit, penutup dinding dari anyaman bambu yang dilapisi kapur putih, pintu dari kayu, terdapat anyaman bambu untuk pintu dapur, dan jendela, ada yang dari bambu saja dan ada juga yang dari kayu dan kaca. Upper structure, kepala atau dunia atas yang terdiri atas plafon terbuat dari bambu yang dilapisi kapur putih, rangka atap dari bambu, serta penutup atap dari daun tepus yang diikat dan ijuk. Penelitian ini telah menunjukkan bagaimana sebuah bangunan dapat saling bersinergi dengan konteks lingkungan alamnya, dengan mempertahankan kepatuhan terhadap alam dalam bersikap, dan juga berpengaruh pada cara mempertahankan konsep bangunan berdasarkan kosmologi alam, mulai dari pemilihan lahan, arah bangunan, hingga sumber material yang digunakan. Penggunaan material bangunan rumah dijelaskan dengan teori cradle to cradle dengan strategi utamanya eco-effectiveness yang membagi material pada 2 prinsip metabolisme, yaitu metabolisme biologi dan metabolisme teknis. Keduanya adalah sebuah siklus tertutup yang memungkinkan kita membuat produk ekologis dari bahan biologi dan bahan teknis pada rumah tradisional Kampung Naga, sehingga didapatkan pengetahuan mengenai daur dan pemilihan material bangunan rumah, masa konstruksi, hingga masa guna bangunan pada konstruksi struktur dan material dari rumah tradisional di Kampung Naga ini.
Semangat berkarya. Kampung Naga.